Polisi tangkap residivis pelaku curanmor. Pemkot Aceh fokus penguatan SDM berbasis talenta. Pemkab Aceh Barat Daya bakar 17.000 lubang. Halo, selamat pagi saudara. Kompas Pagi hari ini hadir dengan beragam informasi penting dan menarik dari Sumatera bagian utara. Selain 3 sorotan tadi, sejumlah informasi lainnya akan kami sajikan dalam Kompas Pagi. Bersama saya Emir Syapurba, inilah Kompas Pagi selengkapnya di Kompas TV, independen terpercaya. Saudara, Satreskrim Polres Pelabuhan Belawan meringkus seorang residivis pencuri sepeda motor yang tercatat sudah 4 kali keluar masuk penjara. Saat ditangkap di seputaran Kecamatan Medan Belawan, pelaku terpaksa dilumpuhkan lantaran berupaya melawan dan kabur. Ini adalah rekaman detik-detik saat polisi menangkap pelaku Abdullah alias Panjol di kawasan Kampung Kurnia, Kecamatan Medan Belawan. Pelaku merupakan pencuri sepeda motor kambuhan yang tak kunjung jera meskipun tercatat sudah 4 kali keluar masuk penjara dalam kasus serupa. Bahkan usai bebas dari penjara, pelaku tercatat setidaknya telah 3 kali mencuri sepeda motor sebelum akhirnya diringkus polisi. Kasat Reskrim Polres Pelabuhan Belawan, Ajun Komisaris Polisi Agus Purnomo bilang usai ditangkap dan akan dilakukan pengembangan, pelaku berupaya kabur dan menyerang petugas, sehingga memaksa polisi harus memberikan tindakan tegas. Pelaku merupakan residivis yang sudah 4 kali menjalani hukuman penjara, dan setelah menjalani hukuman penjara, keluarnya dia melakukan 3 kali pencurian sepeda motor. Dan pada saat melakukan penangkapan, tersangka melakukan perlawanan terhadap petugas sehingga kami melakukan tindakan tegas terukur terhadap tersangka. Terkali Dalam kasus ini, polisi kini masih melakukan pengembangan untuk menangkap pelaku-pelaku yang diduga terlibat termasuk penampung hasil kejahatan pelaku selama ini. Ferry Irawan, Kompas TV Medan, Sumatera Utara. Saudara, seorang pengedar sabu yang biasa beroperasi di kawasan perkebunan menangis saat ditangkap polisi di sebuah indekos di kota Pematang Siantar. Dalam penggerbekan ini, petugas menyita puluhan paket sabu siap edar. Ini adalah rekaman video amatir yang merekam detik-detik penangkapan pelaku Rahmat Effendi Hasibuan di sebuah indekos di kota Pematang Siantar. Pelaku jadi target polisi usai diketahui sudah cukup lama menjual narkoba di kawasan perkebunan di seputaran kota Pematang Siantar dan Kabupaten Simalungun. Saat diringkus, pelaku justru merengek dan menangis bak anak kecil. Di hadapan polisi, ia seolah tak percaya akhirnya ditangkap ketika sedang berduaan dengan teman wanitanya. Dari tangannya, polisi menyita puluhan paket narkotika jenis sabu siap edar yang jumlahnya mencapai 86 bungkus. Direktur Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara Komisaris Besar Polisi Andi Arisandi bilang pelaku setidaknya sudah menjual narkoba selama 2 tahun terakhir. Dalam proses pengembangan, polisi terpaksa melumpuhkan pelaku yang mencoba menyerang petugas dan kabur saat diminta menunjukkan keberadaan pemasok narkoba kepadanya. Pelaku yang kami ungkap ini pangsa pasarnya adalah para pekerja kebun, karena di wilayah sekitar lokasi TKP itu adalah perkebunan di mana banyak pekerja kebun yang bekerja di dalamnya. Sudah seberapa lama pelaku beroperasi? Ini sudah 2 tahun ya. Menurut keterangannya tersangka selama 2 tahun sudah beroperasi di wilayah itu dan selama ini belum pernah diungkap dan ditangkap. Alhamdulillah tim kami berhasil melakukan pengungkapan karena melakukan perlawanan, tindakan tegas kita lakukan kepada pelaku. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku kini terancam penjara selama lebih dari 5 tahun karena dijerat dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Ferry Irawan, Kompas TV Medan, Sumatera Utara. Satres Narkoba Polrestabes Medan menggerebek sarang narkoba di bantaran rel kereta api di kawasan Tembung. Dalam penggerebekan, polisi sempat terlibat aksi kejar-kejaran dan pergumulan dengan 4 pelaku hingga memaksa petugas harus meletuskan sejumlah tembakan.
Ini adalah visual yang merekam detik-detik ketika petugas Satres Narkoba Polrestabes Medan melewati gang sempit untuk menuju bantaran rel kereta api Tembung yang jadi target karena menjadi sarang narkoba. Polisi sempat terlibat aksi kejar-kejaran di bantaran rel kereta hingga harus bergumul dengan 4 pelaku yang sempat berupaya kabur dan melawan. Petugas juga sempat meletuskan beberapa tembakan peringatan ke udara untuk menghentikan upaya kabur para pelaku. Dari tangan keempat pelaku disita 10 paket sabu dalam jumlah yang besar, belasan alat hisap, uang hasil penjualan narkoba dan beberapa paket daun ganja kering. Kasatres Narkoba Polrestabes Medan Komisaris Polisi Rafli Yusuf Nugraha bilang keempat pelaku diduga merupakan pengedar narkoba yang selama ini memang kerap menjual narkoba di seputaran bantaran rel kereta api Tembung. Keempatnya kini diamankan ke Polrestabes Medan berikut barang bukti untuk didalami keterangannya. Ungkap ada sekitar 10 paket sabu ya, dan beberapa paket ganja dilengkapi dengan bong, timbangan maupun alat komunikasi dan sejumlah uang hasil transaksi narkoba. Agar tempat ini tidak kembali dijadikan sebagai lokasi transaksi narkoba, petugas kemudian membakar seluruh lapak narkoba yang ada. Kawasan bantaran rel kereta api Tembung ini nantinya juga akan diawasi dan penggerebekan serupa akan kembali dilakukan jika praktik jual beli narkoba kembali ditemukan. Ferry Irawan, Kompas TV Medan, Sumatera Utara. Saudara, komplotan begal membawa senjata tajam merampok sepeda motor milik pelajar di Jalan Turi Medan. Pelaku beraksi di siang hari saat warga sedang ramai. Viral di media sosial, video singkat menunjukkan detik-detik aksi komplotan begal menyerang salah seorang pelajar yang tengah melintas di Jalan Turi, Kelurahan Sudirejo 1, Kota Medan. Aksi anarkis ini nekat dilakukan komplotan begal pada siang hari dan suasana jalanan kondisi ramai. Saat menjalankan aksinya, komplotan begal membawa senjata tajam. Bahkan salah satu dari komplotan ini mengambil motor pelajar SMA. Akibatnya pelajar lari kocar-kacir menyelamatkan diri. Saat mengejar korban, pelaku begal menggunakan tutup kepala sambil melayangkan senjata tajam. Saksi mata Rizky mengatakan jumlah komplotan begal cukup banyak, lebih dari 10 orang. Mereka mengendarai motor dan saling berboncengan. Para begal ini berhasil membawa kabur motor korban meski banyak warga menyaksikan. Selain itu, seorang pria tua juga terluka akibat ditabrak pelaku saat kejadian. Padahal anak itu minggir di destinasi itu kan. Memang orang itu yang mau dikejar. Orang yang beli paket ini. Iya. Jadi lari dia kemari, satu lari kemari masuk ke warung kami, satu masuk ke warung nasi. Itu ramenya orang ini dikejar. Kami kan nggak tahu apa-apa, ya menyaksikan aja. Setelah kejadian, korban pun telah membuat laporan ke Polsek Medan Kota. Tim Liputan Kompas TV Medan, Sumatera Utara. Saudara, tim gabungan Basarnas, BPBD, dan Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Kampar gelar simulasi evakuasi korban kebakaran. Petugas gabungan menolong korban kebakaran dari gedung dengan ketinggian puluhan meter. Tim gabungan terdiri dari Basarnas Pekanbaru, BPBD Kampar, dan Dinas Pemadam Kebakaran Kampar dengan sigap menyelamatkan korban kebakaran di atas gedung. Simulasi penyelamatan ini diawali dengan upaya pemadaman api yang membakar gedung. Setelah tim berhasil memadamkan kobaran api, tim kemudian menyisir dan masuk ke dalam gedung yang diduga terdapat korban terjebak di dalam. Dengan peralatan lengkap, tim kemudian mengevakuasi korban melalui tangga luar. Evakuasi dilakukan dengan hati-hati mengingat korban dievakuasi dari gedung yang cukup tinggi yang diperkirakan lebih dari 20 meter. Kepala Kantor Basarnas Pekanbaru Budi Cahyadi bilang latihan bersama ini untuk saling membagi ilmu satu sama lain dalam melakukan upaya pertolongan korban kebakaran. Bahwa ini adalah jalur komunikasi nggak boleh terhenti, terus berkelanjutan. Kenapa? Karena kita saling transfer knowledge. Jadi bukan Basarnas saja mentransfer knowledge kepada Damkar maupun BPBD, tapi kami dari Basarnas juga mendapat ilmu-ilmu dari BPBD. Kami dapat juga ilmu dari Dinas Pemadam Kebakaran. Artinya kolaborasi ini akan semakin bagus, ya semakin kuat ketika kita sering melaksanakan latihan bersama. Latihan ini diharapkan bisa terus dilakukan dengan tujuan saling memberikan ilmu, terkhusus dalam upaya pertolongan korban dengan waktu yang cepat.
Sawino Ardi, Kompas TV, Pekanbaru Riau. Pemkot Aceh fokus penguatan SDM berbasis talenta. Saksikan usai jeda. Saudara, pemerintah Kota Banda Aceh gelar seminar Best Practice Banda Aceh Academy Talks. Di kegiatan ini, Wali Kota Banda Aceh kembali menegaskan komitmennya menjadi kota kolaborasi dengan penguatan sumber daya manusia berbasis talenta. Banda Aceh Academy Talks menjadi ruang dialog strategis yang mempertemukan pemimpin daerah, akademisi, dan generasi muda. Seminar Best Practice ini membuka wawasan generasi muda guna membangun jejaring dan menghadirkan inspirasi nyata dari para pemimpin daerah terbaik yang diundang menjadi pembicara dalam kegiatan ini. Wali Kota Banda Aceh Iliza Sa'aduddin Jamal bilang program ini tidak hanya jadi ruang pelatihan saja, namun platform strategis untuk membangun sumber daya manusia unggul berbasis talenta. Banda Aceh Academy merupakan pusat pelatihan dan pengembangan talenta dan inkubator bisnis digital yang dirancang sebagai kreatif hub generasi muda. Ini akan berkelanjutan, bukan hanya kalau BA atau kan mungkin kita akan mendatangkan dari tokoh-tokoh inspiratif bagi anak-anak muda kita, bagi masyarakat kita. Tapi kita yang paling penting adalah kita punya Banda Aceh Academy. Di mana Banda Aceh Academy ini ada upskilling, reskilling, kemudian melahirkan startup, anak-anak muda kita UMKM bisa naik kelas, bisa ekspansi, kemudian bisa mencari tenaga kerja, link and match. Untuk pembelajaran, untuk pendidikan, bersertifikasi. Jadi ini semua harus dimanfaatkan seluas-luasnya bagi anak-anak muda kita. Sementara pendiri ESQ Leadership Center yang menjadi salah satu pembicara dalam Banda Aceh Academy Talks ini juga menegaskan Banda Aceh Academy akan menjadi wadah bagi transformasi sumber daya manusia baik emosional maupun spiritual. Yang istimewanya, talentanya ini bukan hanya intelektual. Kita tahu bahwa intelektualnya itu salah satu yang terbaik di Indonesia, urutan 1, urutan 2 di Indonesia. Tetapi ada kecerdasan spiritualitas yang menjadi keistimewaan dari sini. Sehingga saya memberikan support dan harapan besar bahwa akan melahirkan manusia seutuhnya di tempat ini. Talenta yang berdasarkan manajemen AI, tetapi memiliki 3 kecerdasan. Ini adalah aset besar dari Aceh, yaitu sumber daya manusia. Pembicara lain Banda Aceh Academy Talks yaitu Gubernur Jawa Tengah, Wakil Gubernur Kalimantan Timur, dan Wali Kota Medan yang juga Ketua Komisariat Wilayah 1 APEXI. Stajab, Kompas TV, Banda Aceh, Aceh. Saudara, warga Kampung Nangka dan Desa Pasar 12, Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat mengeluh pasalnya jalan lintas mengalami kerusakan hingga 12 tahun dan rawan kecelakaan. Beginilah situasi jalan lintas Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Jalan ini mengalami kerusakan sepanjang 2,5 km. Jalan ini kerap banjir bila hujan dan berdebu saat cuaca panas. Parahnya, jalan lintas ini mengalami rusak parah dan membahayakan pengguna jalan. Menurut warga di lokasi, kerusakan jalan sudah berlangsung lama. Selain sulit untuk melintas, kondisi jalan juga sangat berbahaya jika hujan, karena lubang tidak terlihat akibat genangan air. Kondisi jalan rusak ini membuat ongkos anak sekolah juga menjadi mahal karena harus membayar transportasi betor lebih mahal, dari Rp15.000 menjadi Rp20.000. Harapannya sama pemerintah mohon cepat dibangun, diperbaiki jalannya ya kan. Karena abunya udah banyak, jalannya payah. Salju. Motor-motor pun gitu, kasihan anak sekolah. Lagi pula ya kan, anak sekolah itu kasihan sekali. Jalannya kayak gitu, abunya banyak. Dan gitu mudah kena penyakit, di mata pun sakit. Mohon dipercepat lah. Kan 2000 berapa tuh ya? 23 sampai sekarang. Sampai sekarang tahun 2026 ya. Padahal ya nggak jauh lagi lah jalan ke sini. Warga berharap jalan tersebut secepatnya dapat diperbaiki. Warga mengaku sudah berkali-kali mendengarkan janji pemerintah, namun belum terrealisasi. Informasi dari pemerintah daerah setempat, dana pembangunan jalan tersebut memang sempat terkendala masa efisiensi. Namun untuk tahun 2026, dana pembangunan jalan tersebut sudah dianggarkan sebesar Rp7 miliar. Tim Liputan Kompas TV, Langkat, Sumatera Utara.
Saudara, harga gas non-subsidi di pangkalan di Kota Pekanbaru Riau mulai naik. Pedagang mengeluh karena omset menurun. Pantauan di pangkalan gas di Jalan Paus, Kecamatan Marpoyan, Damai, Kota Pekanbaru Riau, harga gas mulai tidak stabil. Seperti harga gas ukuran 5,5 kg, harganya saat ini Rp190.000 dari sebelumnya Rp185.000. Untuk gas ukuran 12 kg harganya Rp260.000 dari sebelumnya Rp240.000. Sementara gas subsidi pemerintah harganya masih normal. Pemilik pangkalan menyebut kenaikan sudah terjadi beberapa hari lalu, meski belum ada imbas dari kenaikan itu. Namun pembeli gas 3 kg mulai meningkat. 20, yang 5,5 kilo 190, yang 12 kilo baru naik sedikit 26. 260. Adanya kenaikan harga gas non-subsidi pemerintah itu mulai dirasakan oleh pelaku usaha warung makanan di Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru Riau. Mereka menyebut kenaikan itu berdampak pada omset yang mulai berkurang. Yang biasanya gas besar itu sekitar ukuran 5 ya. 5,5 itu yang dari 210 ke 240 itu terasa juga. Dari berapa? Dari 210 ke 240 itu terasa juga. Kita pakai 5,5 berarti? Kita pakai 5,5. Dengan kenaikan seperti ini, seperti apa dampaknya ke kita sendiri? Kalau untuk omset rasanya menjadi kurang. Warga berharap agar pemerintah bisa mengatasi adanya kenaikan harga gas non-subsidi yang saat ini mulai dirasakan. Apalagi beberapa bahan seperti minyak goreng juga mengalami kenaikan. Sawino Ardi, Kompas TV, Pekanbaru, Riau. Saudara, kantor wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Riau memusnahkan puluhan telepon genggam. Barang bukti yang dimusnahkan merupakan hasil razia di lapas. Total ada 84 unit handphone dimusnahkan oleh petugas kantor wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Riau. Pemusnahan dilakukan dengan cara dihancurkan menggunakan palu dan dibakar sebagai bentuk penegakan aturan zero halinar. Barang bukti tersebut merupakan hasil razia petugas di Lapas Narkotika Rumbai, Kota Pekanbaru. Kepala Kantor Wilayah Jenpas Riau, Maizar bilang, petugas telah melakukan razia selama 3 bulan belakangan untuk menertibkan peredaran handphone di dalam sel. Hasilnya ditemukan 84 unit handphone. Bapak Dirjen, no HP, no narkoba di lapas dan di rutan seluruh Indonesia. Kalaupun nanti ada kedapatan, siap menerima sanksi hukum. Jadi ini harus kerja keras yang dilakukan oleh kalapas-kalapas seluruh Indonesia untuk bagaimana caranya HP tidak bisa masuk lagi ke dalam lapas. Pihak lapas dan rutan juga terus berupaya mencegah masuknya handphone ke dalam sel dengan meningkatkan pengawasan. Sebagai alternatif, petugas telah menyediakan fasilitas warung telepon bagi warga binaan untuk kebutuhan komunikasi secara resmi. Razia handphone di dalam sel merupakan bagian dari upaya berkelanjutan untuk menertibkan peredaran barang-barang terlarang serta menjaga keamanan dan ketertiban di dalam lapas. Sawino Ardi, Kompas TV, Pekanbaru, Riau. Saudara, mahasiswa di Banda Aceh gelar kunjungan ke ruang Memorial Perdamaian Aceh di kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Mereka belajar bagaimana strategi pencegahan konflik di tengah masyarakat serta menjaga stabilitas daerah. Dalam kunjungannya ke Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Kesbang Pol Aceh, mahasiswa Magister Damai dan Resolusi Konflik Sekolah Pasca Sarjana Universitas Syah Kuala Banda Aceh sangat antusias melihat berbagai pajangan foto maupun video sebagai bukti sejarah perjalanan konflik Aceh sebagai upaya terus merawat perdamaian. Selain itu, kegiatan ini juga bagian dari penguatan dan pembelajaran berbasis praktik lapangan serta menambah wawasan mahasiswa tentang strategi pencegahan konflik, tantangan resolusi konflik di tengah masyarakat, serta menjaga stabilitas daerah dari potensi konflik sosial. Ruang Memorial Perdamaian, di sini ada beberapa foto, video, kemudian beberapa artikel berkenaan dengan proses perdamaian di Aceh.
Beberapa bukti sejarah perjalanan panjang konflik Gerakan Aceh Merdeka sepanjang 50 tahun terakhir bisa ditemui di sana. Seperti foto Inong Bale, kombatan GAM, perjalanan Mau Helsinki, video perdamaian Aceh hingga ada beberapa replika senjata dan amunisi perang yang dimuseumkan. Ruang Memorial Perdamaian Aceh ini terbuka untuk umum dan bisa diakses sebagai media edukasi bagi generasi muda Aceh dalam upaya merawat perdamaian. Kerjasama ini tentu menjadi salah satu kekuatan bagi kampus ya, terutama karena ini program Tridharma perguruan tinggi. Jadi dalam konteks pendidikan itu perlu ada yang namanya field trip ya, kunjungan ke lapangan untuk kita belajar ke lapangan yang selama ini kita belajar di ruang kelas ya, kemudian sekarang ke ruang luar kelas. Itu adalah suatu bentuk bagaimana kita membangun kerjasama dengan teman-teman. Apalagi ini di Kesbangpol ini ada program ruang model konflik, apalagi di program studi damai dan resolusi konflik. Ini adalah satu bentuk bahwa kita harus belajar bagaimana melihat pemerintah menggunakan ruang untuk menyelesaikan atau menjaga perdamaian. Selain itu ada juga penyerahan hibah buku dari Kesbangpol Aceh sebagai bentuk dukungan terhadap pengembangan literasi akademik. Nova Misdayanti, Kompas TV, Banda Aceh, Aceh. Pemkab Aceh Barat Daya bakar 17.000 lemang. Saksikan usai jeda. Saudara, sebanyak 17.000 batang lemang dimasak serentak dalam kegiatan Musraya Tot Lemang di bantaran Sungai Kreweng Bekah, Kabupaten Aceh Barat Daya dalam rangka memeriahkan HUT ke-24. Kegiatan ini juga berhasil memecahkan rekor muri. Ya saudara, saat ini saya melaporkan langsung dari Kabupaten Aceh Barat Daya, tepatnya di bantaran Sungai Kreweng Bekah. Ini merupakan tempat diselenggarakannya kegiatan Mesraya Tot Lemang atau bakar lemang secara bersama-sama begitu. Hari ini memang sudah terlihat di belakang saya, Anda bisa lihat ini antusiasme warganya luar biasa sekali. Dia nantinya ini juga dihadiri oleh berbagai elemen masyarakat, mulai dari SKPK, kemudian juga seluruh instansi masyarakat lainnya, kemudian juga ada masyarakat umum yang nantinya akan bakar lemang. Di belakang saya sudah terlihat dan juga akan makan bersama-sama. Ini merupakan salah satu wujud dari tradisi dan nanti ditargetkan akan ada 17.000 batang lemang yang hari ini dibakar begitu, dan nantinya akan dimakan dengan 34.000 porsi tape ketan begitu. Dan untuk kegiatan hari ini bisa menghabiskan 7,5 ton beras. Dan kita akan lihat, saudara, saya akan ajak Anda untuk bertanya bagaimana kemudian proses pembakaran lemang ini. Sudah ada narasumber kita. Boleh Ibu, siapa namanya? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Afif Mulyana. Saya mewakili BKBSTM, Dinas Badan dan Kantor. Ini juga salah satu kegiatan yang kami lakukan untuk seluruh SKPK, seluruh kecamatan, 9 kecamatan dan 152 desa, dan bekerjasama dan Forkopimda, BUMN dan seluruh yang ada di Kabupaten Aceh Barat Daya. Ini adalah proses pembakaran lemang ini. Yang pertama, lemangnya dipotong setinggi 60 cm dan bambunya dicuci dengan bersih dan baru dimasukkan daun ke dalam bambu atau namanya buluh kalau bahasa Aceh, dan setelah itu baru dimasukkan beras dan diberikan bumbu-bumbu, yaitu ada ditambahkan bawang dan gula, terus garam untuk merasakan kenikmatannya. Baik, terima kasih Bu Afni. Dan tadi saudara disampaikan bahwa pembakaran ini akan dilakukan selama 3 sampai dengan 5 jam maksud kami, dan nantinya akan dimakan bersama-sama. Nah, saya akan ajak Anda untuk berbincang langsung bersama dengan Bupati Bupati Aceh Barat Daya begitu, untuk memerintahnya seperti apa kemudian latar belakang dari kegiatan tersebut. Nah, sudah hadir bersama kami Bapak Safarudin. Assalamualaikum Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, boleh ceritakan sedikit kepada saudara seperti apa latar belakang atau makna dari kegiatan pada hari ini? Yang pertama, makna membakar lemang ini adalah menjaga dan merawat tradisi masyarakat Aceh dan khususnya di Kabupaten Aceh Barat Daya tentang kondisi kebudayaan yang dilaksanakan setiap menjelang mau Lebaran dan juga mau berpuasa. Nah, ini menjadi tradisi yang sudah
sekian puluhan ratusan tahun mungkin sudah diwarisi oleh nenek moyang kami gitu. Nah ini yang kita mau jaga dan kita rawat. Nah soal makna lemang ini juga makna soal keseimbangan kehidupan juga. Di sini ada perpaduan santan, ada beras, kemudian juga ada bambu, kalau kami dikenal dengan buluh. Nah ini juga menjadi sebuah potensi yang dimiliki oleh masyarakat lokal yang diberdayakan menjadi sebuah tradisi. Baik, Bapak. Berarti ini akan terus dilakukan event-event selanjutnya, tahun-tahun depan selanjutnya begitu? Ya, ini paling tidak kita menjadi momentum untuk kebangkitan. Salah satu yang kita mau gerakan dalam kegiatan hari ulang tahun, salah satunya adalah membakar lemang ini, di samping mewarisi terhadap tradisi kebudayaan kita. Kemudian yang kedua, bagaimana bisa menggerakkan semua ekonomi masyarakat lokal. Sekarang kebutuhan tergerakkan. Jadi kalau kita lihat hampir semua animo masyarakat ikut berpartisipasi menunjukkan ekonomi kita sedang bergerak. Baik. Itu menjadi sebuah nilai yang kita tawarkan. Baik, Bapak terima kasih banyak waktunya. Dan begitulah saudara, memang kegiatan hari ini dilakukan untuk salah satunya karena memperingati 24 tahun HUT Abdiya begitu. Sementara juga event kali ini ditargetkan untuk penghargaan rekor muri begitu. Dan ini menjadi sebuah tradisi yang memang terus dilestarikan dari generasi ke generasi. Dari Aceh Barat Daya, Rizka Devi, Iwan Sudirja, Kompas TV melaporkan. Oke, terima kasih. Saudara, di tengah kayanya ragam kuliner tradisional Aceh, sejumlah hidangan khas masih bertahan dan digemari masyarakat. Salah satunya kuah pleu atau paterana, perpaduan aneka sayuran dan rempah menghasilkan cita rasa khas yang menggugah selera. Kuah pleu atau paterana merupakan salah satu masakan khas Aceh yang kaya akan rempah dan nilai tradisi. Hidangan ini terbuat dari perpaduan beragam sayuran dengan pleu, yaitu ampas kelapa yang telah difermentasi, sehingga menghasilkan cita rasa khas gurih dan sedikit asam. Seperti di rumah makan Blang Raya yang terletak di kota Banda Aceh, di sini kuah pleu menjadi menu andalan yang banyak dicari pengunjung. Proses memasak hidangan ini dimulai dengan menyiapkan berbagai sayuran segar, menghaluskan bumbu dan rempah seperti cabai, bawang, kunyit, dan jahe. Nah, saudara, ini adalah proses pembuatan kuah pli. Dan saat ini saya sedang mencincang bahan-bahannya. Ini kalau bisa dilihat ada 10 lebih bahan yang digunakan untuk memasak kuah pli ini. Kemudian di sini juga ada rempah-rempahnya yang sudah tercampur. Dan juga di sini ada sayurannya. Dan yang jadi bahan baku utamanya adalah pleu untuk menghasilkan cita rasa rempah-rempah yang memang sangat otentik khas Aceh begitu. Dan kita akan pantau terus bagaimana proses pembuatannya untuk menghasilkan cita rasa yang sangat berempah. Bumbu yang sudah dihaluskan kemudian ditumis hingga harum, lalu ditambahkan santan dan pleu, kemudian diaduk hingga merata. Setelah semuanya tercampur, baru ditambahkan beragam sayuran seperti kacang panjang, daun melinjo, nangka muda, terong hingga daun singkong, lalu dimasak sampai menghasilkan kuah yang kaya rempah dan beraroma khas. Selain kuah pleu, rumah makan Blang Raya ini juga menyajikan berbagai hidangan khas Aceh lainnya seperti gulai asam keeng, ragam pepes ikan dan udang, sambal udang khas Aceh, telur asam sunti, dan masih banyak lagi. Oh, kalau saya kan sering ke Aceh, bawa tetamu kan ke Aceh, tapi saya tak pilih ke lain, saya pilih Blang Raya lah. Makanannya semua sedap-sedap bagus, kata orang Malaysia, sedap, patu bersih, layanan pun nombor 1 lah, bagus sangat layanannya. Kebersihan, makannya murah, enak semua. Tambah saya tadi yang buat tu, lagi enak. Tak pernah jumpa lah di rumah makan kat lain di Aceh, di sini saja. Ikut enak sekali, tapi saya cuba sikit tadi, memang sedap. Kata orang Malaysia, memang sedap. Bagi masyarakat Aceh, kuah pleu tak hanya sekedar hidangan, namun menjadi bagian dari tradisi yang sering dihadirkan dalam berbagai acara keluarga dan kenduri. Nah, saudara, ini adalah gulai pli ataupun paterana yang tadi kita masak bersama. Ini selain bisa disantap dengan nasi hangat dan beragam menu khas Aceh lainnya, ini ada asam udang, kemudian juga ada pepes. Ini juga bisa dimakan langsung kuahnya aja karena ini cita rasanya sangat otentik sekali. Rasa rempah-rempahnya ini khas sekali.
Jadi bagi Anda yang penasaran seperti apa rasanya, karena ini memang menjadi salah satu menu andalan yang diincar tidak hanya warga lokal di Aceh maupun mancanegara begitu. Jadi bagi Anda yang penasaran, Anda bisa ke Belang Raya untuk mencoba hidangan yang satu ini ataupun beragam menu khas Aceh lainnya. Rizka Devi, Syarel, Kompas TV, Banda Aceh. Saudara, Kabupaten Kampar di Provinsi Riau menyimpan berbagai kuliner khas daerah, salah satunya kuliner yang dikenal dengan nama Galapuongango. Kuliner ini hanya dapat ditemui saat acara adat atau di bulan Ramadan. Suasana dapur rumah warga di Desa Alam Panjang, Kecamatan Rumbio Jaya, Kabupaten Kampar Riau mulai sibuk mengolah makanan khas daerah. Meski namanya tidak sepopuler lepat bugi yang juga makanan khas Kabupaten Kampar, Galapuongango punya ciri khas yang berbeda, teksturnya lembut dan perpaduan santan yang creamy. Untuk membuat Galapuongango tidaklah begitu sulit dan bahan-bahannya pun mudah ditemukan seperti tepung ketan, ubi jalar, gula, dan santan. Proses diawali dengan pembuatan adonan. Tepung ketan dimasukkan ke dalam wadah dan ditambahkan larutan ubi ungu untuk memberikan warna alami. Setelah dibentuk menyerupai lesung kecil, adonan diisi dengan gula, kemudian disiram kuah santan hangat yang gurih dan harum. Proses selanjutnya, Galapuongango dikukus selama 10 menit dengan api sedang. Saat disantap, teksturnya kenyal galapuong berpadu dengan santan yang creamy dan meleleh di mulut, menciptakan cita rasa sederhana namun membekas. Namun Galapuongango tidak dapat ditemukan setiap saat. Kuliner ini umumnya hanya muncul pada waktu-waktu tertentu seperti saat acara adat masyarakat Kampar dan saat bulan Ramadan. Yusniarti bilang kuliner Galapuongango ini berawal saat orang tua dulu berkumpul di kebun durian dan melihat bunga durian yang jatuh. Bentuk bunga durian kemudian menjadi inspirasi mereka untuk membuat kuliner. Galapuongango enggak? Ya karena dia mangap gitu, berlobang gitu. Kalau Galapuongondam kan ada santan di luar. Kalau ini kan santannya di dalam. Bahannya tepung ketan. Untuk pewarna kami campur sama ubi ungu, ubi putih juga, terus santan sama gula putih dan gula aren. Hari-hari tertentu kayak bulan puasa, terus ada acara nenek mama, udah itu. Artinya tidak selalu setiap hari ditemukan kayak? Enggak. Saat ini perajin kuliner Galapuongango tidak banyak ditemukan di Kabupaten Kampar, bahkan tidak mudah menemukannya di daerah lain di Provinsi Riau. Di tengah modernisasi kuliner, Galapuongango tetap menjadi pengingat bahwa rasa tradisi tak pernah benar-benar hilang. Bagi masyarakat Kabupaten Kampar, Galapuongango bukan sekadar kuliner, namun juga bagian dari warisan tradisi yang menyimpan cerita kebersamaan keluarga. Tawino Ardi, Kompas TV, Kampar, Riau. Kawanan begal rampok motor pelajar, saksikan usai jeda. Saudara, seorang pengedar sabu yang biasa beroperasi di kawasan perkebunan menangis saat ditangkap polisi di sebuah indekos di Kota Pematang Siantar. Dalam penggerebekan ini petugas menyita puluhan paket sabu siap edar. Ini adalah rekaman video amatir yang merekam detik-detik penangkapan pelaku Rahmat Effendi Hasibuan di sebuah indekos di Kota Pematang Siantar. Pelaku jadi target polisi usai diketahui sudah cukup lama menjual narkoba di kawasan perkebunan di seputaran Kota Pematang Siantar dan Kabupaten Simalungun. Saat diringkus, pelaku justru merengek dan menangis bak anak kecil. Di hadapan polisi, ia seolah tak percaya akhirnya ditangkap ketika sedang berduaan dengan teman wanitanya. Dari tangannya polisi menyita puluhan paket narkotika jenis sabu siap edar yang jumlahnya mencapai 86 bungkus. Direktur Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara Komisaris Besar Polisi Andi Arisandi bilang pelaku setidaknya sudah menjual narkoba selama 2 tahun terakhir.
Dalam proses pengembangan, polisi terpaksa melumpuhkan pelaku yang mencoba menyerang petugas dan kabur saat diminta menunjukkan keberadaan pemasok narkoba kepadanya. Pelaku yang kami ungkap ini pangsa pasarnya adalah para pekerja kebun. Karena di wilayah sekitar lokasi TKP itu adalah perkebunan di mana banyak pekerja kebun yang bekerja di dalamnya. Sudah seberapa lama pelaku beroperasi? Ini sudah 2 tahun ya. Menurut keterangannya tersangka selama 2 tahun sudah beroperasi di wilayah itu dan selama ini belum pernah diungkap dan ditangkap. Alhamdulillah tim kami berhasil melakukan pengungkapan karena melakukan perlawanan, tindakan tegas kita lakukan kepada pelaku. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku kini terancam penjara selama lebih dari 5 tahun karena dijerat dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Ferry Irawan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara, komplotan begal membawa senjata tajam merampok sepeda motor milik pelajar di Jalan Turi, Medan. Pelaku beraksi di siang hari saat warga sedang ramai. Viral di media sosial, video singkat menunjukkan detik-detik aksi komplotan begal menyerang salah seorang pelajar yang tengah melintas di Jalan Turi, Kelurahan Sudirejo 1, Kota Medan. Aksi anarkis ini nekat dilakukan komplotan begal pada siang hari dan suasana jalanan kondisi ramai. Saat menjalankan aksinya, komplotan begal membawa senjata tajam. Bahkan salah satu dari komplotan ini mengambil motor pelajar SMA. Akibatnya pelajar lari kocar-kacir menyelamatkan diri. Saat mengejar korban, pelaku begal menggunakan tutup kepala sambil melayangkan senjata tajam. Saksi mata Rizky mengatakan jumlah komplotan begal cukup banyak, lebih dari 10 orang. Mereka mengendarai motor dan saling berboncengan. Para begal ini berhasil membawa kabur motor korban meski banyak warga menyaksikan. Selain itu, seorang pria tua juga terluka akibat ditabrak pelaku saat kejadian. Padahal anak itu minggir di jalan nasi itu kan. Memang orang itu yang mau dikejar. Orang yang beli paket ini. Iya. Jadi lari dia kemari, satu lari kemari masuk ke warung kami, satu masuk ke warung nasi. Itu ramenya orang ini dikejar. Kami kan nggak tahu apa-apa ya, menyaksikan aja. Setelah kejadian, korban pun telah membuat laporan ke Polsek Medan Kota. Tim Liputan Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara, pemerintah Kota Banda Aceh gelar seminar Best Practice Banda Aceh Academy Talks. Di kegiatan ini, Wali Kota Banda Aceh kembali menegaskan komitmennya menjadi kota kolaborasi dengan penguatan sumber daya manusia berbasis talenta. Banda Aceh Academy Talks menjadi ruang dialog strategis yang mempertemukan pemimpin daerah, akademisi, dan generasi muda. Seminar Best Practice ini membuka wawasan generasi muda guna membangun jejaring dan menghadirkan inspirasi nyata dari para pemimpin daerah terbaik yang diundang menjadi pembicara dalam kegiatan ini. Wali Kota Banda Aceh Iliza Saaduddin Jamal bilang program ini tidak hanya jadi ruang pelatihan saja, namun platform strategis untuk membangun sumber daya manusia unggul berbasis talenta. Banda Aceh Academy merupakan pusat pelatihan dan pengembangan talenta dan inkubator bisnis digital yang dirancang sebagai kreatif hub generasi muda. Ini akan berkelanjutan, bukan hanya kalau BA atau kan mungkin kita akan mendatangkan dari tokoh-tokoh inspiratif bagi anak-anak muda kita, bagi masyarakat kita. Tapi kita yang paling penting adalah kita punya Banda Aceh Academy. Di mana Banda Aceh Academy ini ada upskilling, reskilling, kemudian melahirkan startup, anak-anak muda kita UMKM bisa naik kelas, bisa ekspansi, kemudian bisa mencari tenaga kerja, link image, untuk pembelajaran, untuk pendidikan, bersertifikasi. Jadi ini semua harus dimanfaatkan seluas-luasnya bagi anak-anak muda kita. Sementara pendiri ESQ Leadership Center yang menjadi salah satu pembicara dalam Banda Aceh Academy Talks ini juga menegaskan Banda Aceh Academy akan menjadi wadah bagi transformasi sumber daya manusia baik emosional maupun spiritual. Yang istimewanya, talentanya ini bukan hanya intelektual. Kita tahu bahwa intelektualnya itu salah satu yang terbaik di Indonesia, urutan 1, urutan 2 di Indonesia. Tetapi ada kecerdasan spiritualitas yang menjadi keistimewaan dari sini. Sehingga saya memberikan support dan harapan besar bahwa akan melahirkan manusia seutuhnya di tempat ini. Talenta yang berdasarkan manajemen AI,
tetapi memiliki 3 kecerdasan. Ini adalah aset besar dari Aceh, yaitu sumber daya manusia. Pembicara lain Banda Aceh Academy Talks yaitu Gubernur Jawa Tengah, Wakil Gubernur Kalimantan Timur, dan Wali Kota Medan yang juga Ketua Komisariat Wilayah 1 APEXI. Stajab Kompas TV Banda Aceh, Aceh. Saudara, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Riau memusnahkan puluhan telepon genggam. Barang bukti yang dimusnahkan merupakan hasil razia di lapas. Total ada 84 unit handphone dimusnahkan oleh petugas kantor wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Riau. Pemusnahan dilakukan dengan cara dihancurkan menggunakan palu dan dibakar sebagai bentuk penegakan aturan zero halinar. Barang bukti tersebut merupakan hasil razia petugas di Lapas Narkotika Rumbai, Kota Pekanbaru. Kepala Kantor Wilayah Jenpas Riau, Maizar bilang, petugas telah melakukan razia selama 3 bulan belakangan untuk menertibkan peredaran handphone di dalam sel. Hasilnya ditemukan 84 unit handphone. Bapak Dirjen, no HP, no narkoba di lapas dan di rutan seluruh Indonesia. Kalaupun nanti ada kedapatan, siap menerima sanksi hukum. Jadi ini harus kerja keras yang dilakukan oleh kalapas-kalapas seluruh Indonesia untuk bagaimana caranya HP tidak bisa masuk lagi ke dalam lapas. Pihak lapas dan rutan juga terus berupaya mencegah masuknya handphone ke dalam sel dengan meningkatkan pengawasan. Sebagai alternatif, petugas telah menyediakan fasilitas warung telepon bagi warga binaan untuk kebutuhan komunikasi secara resmi. Razia handphone di dalam sel merupakan bagian dari upaya berkelanjutan untuk menertibkan peredaran barang-barang terlarang serta menjaga keamanan dan ketertiban di dalam lapas. Sawino Ardi, Kompas TV, Pekanbaru, Riau. Sampai di sini Kompas pagi hari ini. Anda bisa menyimak video tayangan kami di kompas.tv atau menyaksikan secara langsung via streaming di kompas.tv/live. Kami undur diri, tetap saksikan rangkaian program berita hanya di Kompas TV, independen terpercaya.